Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Long time no see, udah lama banget nggak ketemu sama teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak udah ngeklik video ini. Terus sekarang gue suaranya lagi serak-serak basah banget ya guys. Gue udah lama banget nggak bikin video karena kondisinya itu lagi nggak memungkinkan karena banyak banget jedar-jedor dalam hidup gue yang terjadi di dalam bulan Juni kemarin. Jadi kayaknya gue nggak benar-benar sempet untuk bikin video, tapi sekarang gue pengen banget nge-share ke teman-teman siapa yang di FYP-nya itu lewat ke Cici Sarwenda yang katanya dia pesugihan di Gunung Kawi ya guys. Dan bahkan ternyata pas gue lihat-lihat lagi banyak banget yang kesana karena memang pengen melunasin hutang. Berhubung kemarin itu bener-bener sampai sekarang lagi rame banget terkait dengan penggandaan uang ini ya, karena katanya di sana tuh bisa ngasih uang yang banyak banget. Jadinya gue pengen nanya ke temen-temen, ada nggak sih lo kepikiran di otak lo kayaknya pengen OTW ke sana aja biar dapet duit yang banyak? Kalau memang ada, sebenarnya kita sama ya, andaikan itu nggak dosa dan memang nggak ada, gue juga pengen ke sana. Tapi ya udahlah ya, itu cuman angan-angan aja jatuhnya ya. Nggak mungkin lah kita kesana ya, karena kan kita juga takut sama dosa, takut itu bakalan bakalan ada buruknya buat keluarga kita gitu. Jadi gue pengen nge-share ke teman-teman. Jadi kemarin gue sempat baca-baca di Instagram, bahkan di YouTube juga sudah ada. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman bisa kepoin sendiri, ada yang curhat kalau misalnya hutang itu bisa membuat orang itu hancur, bahkan akhirnya ngambil keputusan untuk akhirnya membuat hal yang buruk lagi, yaitu datang ke Gunung Kawi. Jadi gue pengen nge-share ke teman-teman, ini pengalaman bener-bener real adanya, ada kejadian nyata yang seperti ini. Jadi ceritanya adalah ada seorang suami istri ya kan, ada sepasang suami istri yang kondisinya itu dia menikah dan memulai bisnisnya itu di kuliner atau di seblak ya. Jadi pertama-tamanya itu usahanya itu dimulai pada saat baru menikah. Terus karena memang istrinya itu jago masak dan di wilayah Cirebon kalau nggak salah deh, Cirebon apa Indramayu ya, dia itu di wilayah sana belum ada yang jualan seblak. Akhirnya dia membuka toko seblak, terus nantinya diharapkan bisa berkembang. Dan alhamdulillahnya berkembang tuh, mulai dari satu toko langsung ada buka cabang baru dan akhirnya dibuka menjadi 3 cabang. Semakin berkembangnya usaha itu guys, jadi untuk pemasukan kan juga semakin banyak. Yang tadinya cuma diolah atau cuma berdua doang suami istri, akhirnya punya rekrutan karyawan. Terus delalahnya karena memang kondisinya lagi bagus untuk keuangannya, karena memang untuk toko seblaknya itu dia banyak yang beli, istrinya juga hamil. Terus setelah sudah mempunyai rezeki yang bagus dan juga dikasih kepercayaan dari Tuhan untuk diberikan karunia anak, terus suaminya yang memang agak melenceng teman-teman, suaminya itu selingkuh. Dan lebih parahnya lagi ketahuannya adalah di rumahnya sendiri. Jadi pada hari itu tadinya kan mereka pengen berdua untuk nganter produksi intinya ya, bumbu seblaknya ke toko-tokonya itu. Terus suaminya bilang kalau hari itu tuh suaminya nggak mau ikut nih sama istrinya karena memang pengen di rumah aja. Akhirnya istrinya berangkat sendiri walaupun kondisinya lagi hamil. Terus pas sampai di toko seblaknya ternyata ada bahan makanan yang belum terbawa. Hasil istrinya itu balik lagi ke rumah ya kan. Pas balik lagi ke rumah ternyata dipergokin suaminya itu lagi berbuat yang tidak baik di kamar. Terus sama cewek itu juga. Terus di situ cekcok, ceweknya itu sempet, yang si pelakornya berucap kalau misalnya dia pengen ngancurin si ceweknya itu sampai benar-benar menderita. Terus gak lama
pada saat udah kejadian kayak gitu kan akhirnya pisah ya suami istri ini, dan nggak lama kemudian untuk usahanya juga dirasa kayak mengalami penurunan. Jadi ada toko yang bener-bener harusnya tuh laku terus ya, tapi ternyata dia jadi menurun untuk yang beli, terus juga jadinya nggak ada yang beli, alhasil tutup. Dan akhirnya endingnya tiga-tiganya itu toko seblaknya tadinya gede banget, alhasil semuanya itu tutup. Terus di sini dia mikir kayaknya untuk pada saat kerugian atau kebangkrutan ini bukan hal yang memang wajar, karena sempat ditemuin hal-hal gaib lah ya pokoknya di usahanya dia ini. Singkat cerita, karena memang kondisinya waktu dan kehidupan terus berjalan, dan dia adalah working single parents, dan hasil dia juga kayak udah merajai semua pekerjaan biar mendapatkan uang untuk membeli susu untuk anaknya, teman-teman. Terus dia sempat menjadi LC dan lain-lain lah ya. Dan pada saat dia udah bener-bener down untuk kondisi kehidupannya, ada seorang teman yang mendekati dia dan akhirnya ngasih saran untuk bisa ke Gunung Kawi aja, untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Terus dia berangkat ke Gunung Kawi, terus di sana dia kayak ketemu kuncennya, ritual dan lain-lain. Dan dia itu dikasih dikasih sama kuncennya, disuruh kayak duduk di pohon apa gitu. Pokoknya kalau misalnya nanti ada daun yang jatuh, itu daun yang memang bisa membawa rezeki buat dia. Di situ dia itu benar-benar dalam kondisi mempunyai hutang 150 juta kalau nggak salah ya. Dia itu pinjam dari rentenir guys, dengan naruh sertifikat rumah. Jadi dia udah pusing banget, udah dapet tagihan dari rentenir itu, katanya kalau nggak salah ya ini ya, kalau teman-teman mau nonton langsung nanti gue kasih tahu untuk fotonya, ini teman-teman bisa nonton semuanya. Jadi dia punya hutangnya dari 50 juta berubah jadi 550 juta, pokoknya bener-bener gede bunganya. Dan dia dituntut untuk segera melakukan pembayaran. Kalau misalnya dia nggak melakukan pembayaran, rumahnya akan disita oleh rentenir itu. Jadi dia memikirkan dengan segala cara apapun, yang penting dia mendapatkan uang, dan dia akhirnya yakin untuk bisa di Gunung Kawi. Setelah dia sudah mendapatkan daunnya, terus dia datang ke rumah ya, udah pulang dari sana. Pokoknya untuk syaratnya adalah daun itu harus selalu berada di dekat dia. Alhasil dia dijadiin liontin atau dijadiin kalung biar selalu nempel di dalam diri dia. Bener aja guys. Jadi pada saat dia baru pulang dari sana, dia pokoknya naik bis, dia katanya ketemu dengan nenek-nenek yang tiba-tiba kayak pengen buru-buru ke toilet. Terus nenek-neneknya itu nitipin tasnya ke dia, bilang kalau misalnya udah nggak apa-apa, titipin aja ya, titip saya, nggak usah bu, saya anterin aja gitu. Dan dia ketemu sama itu nenek-nenek, terus akhirnya dia sama ibu, terus dia bilang, saya titip aja deh ini tasnya sama kamu gitu kan, saya mau ke toilet dulu. Terus dia udah ditungguin nih sama, dia kan pengen pulang naik bis ya, sama kondekturnya udah dipanggil-panggil, udah bu sini bu, kita udah pengen berangkat gitu, tapi ini saya udah titip tas. Tapi dia secara udah nggak karena ditunggu-tunggu juga sama si yang kondekturnya, hasil dia tetap pulang dengan membawa tas itu. Sampai di rumah ya kan, singkat cerita dia taruh tasnya, terus dia karena capek dia tidur. Terus pas baru besoknya dia buka tasnya, dan isi tasnya itu adalah uang guys. Dia bilang itu uangnya dikaretin, dan uangnya itu sekitar 4 miliar apa 3 miliar gitu. Banyak banget. Akhirnya dia hitung, dan dia akhirnya bisa melakukan pembayaran rumahnya. Pembayaran rumah, dan rumahnya nggak jadi disita, dan sertifikatnya dibalikin. Dia benar-benar ngerasa, oh ini nih yang akhirnya jadi jawaban hasil dia ke Gunung Kawi itu. Terus dia harus memberikan selama 3 tahun itu satu orang. Terus plot twistnya adalah untuk di 3 tahun pertama dia memberikan satu orangnya itu adalah suaminya guys.
suaminya yang dikasih ke Gunung Kawi. Terus after itu caranya bagaimana suaminya? Jadi kalau dia itu harus memberikan persembahannya itu adalah di setiap ulang tahun anaknya. Caranya adalah dia memberikan sesuatu ke makan atau minuman atau apalah ya yang bisa dikasih ke suaminya itu biar nanti bisa dimakan, dan itu dia nantinya bisa bikin dia diserahkan ke Gunung Kawi gitu. Jadi 3 tahun pertama suaminya yang dikorbankan, dan yang 3 tahun selanjutnya itu adalah yang pelakornya guys. Pelakornya yang diserahkan ke Gunung Kawi. Terus dia selama ngasih persembahan itu, dia bercerita kalau memang benar untuk kehidupannya tuh benar-benar berubah. Dia punya usahanya itu adalah peminjaman mobil ya. Pokoknya buat mobil, rental mobil. Dia hampir memiliki 30 mobil yang bisa disewakan, dan itu atas nama dari dia, minta tolong atas nama kakaknya atau adiknya gitu lah ya, bukan atas nama dia sendiri. Terus dia benar-benar jadi orang yang banyak uang, yang kondisinya tuh setiap hari kayak bisa lah ngabisin puluhan juta untuk foya-foya si kakak ini ya. Nah terus dia juga akhirnya nggak sadar kalau misalnya itu sudah berjalan 6 tahun, dia harus memberikan persembahan lagi. Dan persembahan selanjutnya ternyata ada permintaan dari Gunung Kawinya itu adalah orang yang dia sayang atau orang terdekatnya dia. Jadi alhasil di situ dia akhirnya sadar, karena dia akhirnya menikah siri dengan seseorang yang benar-benar bisa membimbing dia untuk ke jalan yang benar. Terus dia akhirnya nggak mau melanjutkan perjanjian itu lagi, dan akhirnya alhamdulillahnya bisa. Terus dia sekarang sudah hidup dengan baik-baik saja, dan alhamdulillah nggak terlalu kekurangan banget. Itu kurang lebihnya ya. Inti dari cerita ini adalah ternyata kalau misalnya kita memiliki hutang atau kita memiliki hal yang memang hutang yang gede gitu ya, itu bisa membuat kita itu mengambil keputusan segala cara apapun biar menghasilkan uang. Jadi selagi kita nih kalau misalnya memang masih bisa berpikir positif, terus juga misalnya masih ada cara halal yang bisa melunasi hutang-hutang kita, please kita lakukan dengan yang cara halal terlebih dahulu guys. Jangan sampai kita melakukan hal itu, karena itu akan menjadi kerugian malah yang lebih mengganda. Bahkan kita juga bisa kehilangan orang-orang yang kita sayang kalau misalnya kita sudah terlena dengan di posisi seperti itu. Dan biasanya kalau misalnya kita sudah melakukan perjanjian itu untuk bukan hanya di dunia aja yang kita harus dipertanggungjawabkan, tapi di akhirat juga. Asik. Jadi itulah untuk cerita sekarang, karena Gunung Kawi lagi rame banget ya guys. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton cerita serunya, itu ada 2 part di YouTube di YouTube yang ini. Jadi itu seru banget ceritanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat greget dan untuk informasi ceritanya yang lebih lengkap, cerita nyata ini, teman-teman bisa nonton juga dua-duanya, harus ditonton 2 partnya karena dua-duanya itu benar-benar saling berkaitan. Buat kita semua yang punya hutang misalnya hanya jutaan, puluhan juta, bahkan ada ratusan juta, please tetap positif thinking. Kita bisa melunasi semuanya dengan cara yang halal. Nanti kita berdoa aja sambil berusaha, karena Allah itu nggak tidur, pasti akan memberikan kita kesempatan bisa menjadi lebih baik dan membuka rezeki kita dari segala lini. Sorry kalau misalnya suaranya agak serak-serak basah sekarang, tapi gue pengen banget bikin video ini karena lagi rame banget di sosial media. Jadi kita bisa ngambil hikmahnya aja ya guys. Itu aja video sekarang, mudah-mudahan semuanya bisa terhibur dan nonton sampai akhir. Bisa juga like videonya kalau suka, dan bisa subscribe channel YouTube ini, karena dengan teman-teman subscribe bisa bikin gue lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih for watching, jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye.